Nah, pagi ini bagaimana ya kualitas udara? Kalau misalnya kita punya smartphone sih download aplikasi gampang gitu kelihatan gitu. Nah, tapi kan ada beberapa SPKU ya untuk memantau kualitas udara di DKI Jakarta. Salah satunya ada di Bundaran HI. Ya, ini sudah ada rekan kami dari Syahda Justisia yang sudah berada di sana untuk mengecek langsung kondisi udara, kualitas udara di DKI Jakarta pagi hari ini seperti apa dan juga apa sih penyebab dari memburuknya kualitas udara di DKI Jakarta. Syahda, silahkan. Baik, selamat pagi Bayu dan juga Maria serta pemirsa. Anda pasti lihat bahwa suasana pagi hari ini memang terlihat cerah dan juga ramai kepadatan dari Jakarta. Tapi pemirsa tahu nggak sih, di balik suasana cerah yang terjadi pada hari ini, bahwa akhir pekan lalu website pemantauan kualitas udara yakni IQ Air ini menyebut bahwa Jakarta menempati posisi ketiga dengan kualitas udara terburuk per update tanggal 6 Juni 2023 lalu, dan periode ini kemudian menjadi terburuk selama lebih dari sepekan, yakni dari tanggal 3 hingga 12 Juni. Untuk itu, saat ini saya sedang berada tepat di SPKU, Stasiun Pemantauan Kualitas Udara di Bundaran HI, untuk memantau indeks standar pencemaran udara. Dan saat ini untuk bertanya lebih lanjut bagaimana sih kondisi dari situasi terkini polusi yang ada di Jakarta, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Dia Rahna Ambar selaku Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak. Pagi. Ibu, saya mau nanya bagaimana sih cara kita baca indeks data dari SPKU ini? Ya, indeks itu adalah suatu nilai untuk mengukur tingkat pencemaran kualitas udara di suatu wilayah seperti itu. Jadi indeks ini berbeda-beda, Mbak, dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Indeks ini gimana mendapatkan indeks ini, nilai ini? Karena indeks ini adalah nilai yang mutlak, artinya yang tidak memiliki satuan seperti itu. Nah, gimana caranya adalah indeks ini dihitung berdasarkan data-data yang diperoleh dari stasiun pemantau kualitas udara yang secara kontinu dan setiap saat itu kita lakukan pemantauan seperti itu. Nah, inilah contohnya seperti ini, Mbak. Ya, seperti yang ada di belakang kita ini adalah salah satu stasiun pemantau kualitas udara yang ada di DKI Jakarta. DKI Jakarta memiliki 5. Nah, 5 stasiun pemantau kualitas udara secara yang fixed station. Itu berada di 5 wilayah kota administrasi. Salah satunya ada di Bundaran HI. Nah, kenapa ini kita memantau seperti itu? Jadi indeks ini adalah salah satu alat atau salah satu nilai untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah seperti itu. Ibu, kalau kualitas udara tahunan sesuai dengan standar WHO ini kira-kira berapa nilainya? Iya, memang sih kalau kita melihat ya indeks standar pencemaran udara melalui WHO itu sangat ketat. Karena WHO kan seluruh dunia ya, bagi kesehatan masyarakat. Di WHO sendiri itu baku mutunya itu untuk partikulat ya, ini karena kita sekarang ini berbicara dengan partikulat, itu debu yang sangat halus PM2,5. WHO itu menetapkan standarnya tahunan, rata-rata tahunan itu 5 mg per meter kubik. Sedangkan di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2021 itu bahwa PM2,5 rata tahunnya adalah 15 mikrogram per meter kubik, seperti itu. Ibu, kira-kira sudah berapa lama nih indeks udara ini kemudian berada di angka sekarang, ataukah memang berubah setiap hari? Iya sih, Mbak, sebenarnya kalau kita lihat itu berfluktuasi. Jadi jangan setiap hari, setiap jam itu berubah. Jadi setiap jam itu kita melihat perubahan. Jadi kita melihat fluktuasi daripada kondisi kualitas udara di suatu hari. Bukan hanya 24 jam yang kita lihat, tapi setiap jam itu kita bisa melihat di belakang kita ini, Mbak, konsentrasi ini dia akan berubah terus seperti itu. Jadi memang ada yang kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Itu penyebabnya juga ada seperti itu. Kalau berdasarkan pembacaan skala ini, Bu, ini terhitung di Bundaran HI ini bagaimana kondisi udaranya? Iya, untuk saat ini kita lihat di sini ada PM2,5 nih. Sekarang ada 38,34 mikrogram per meter kubik. Sedangkan baku mutu jam-jamannya itu adalah 55 mikrogram per meter kubik. 55 itu rata hariannya. Sehingga kalau dilihat dari baku mutu itu masih di bawah baku mutu.
Tetapi kita kan mengakumulasinya satu hari seperti itu. Dan aktivitas apa yang memberikan sumber pencemar di situ seperti itu. Jadi nanti akan berganti, akan berubah-ubah terus seperti setiap jamnya seperti itu. Ibu, ini kan ada data yang menyebutkan bahwa akhir-akhir ini tingkat penyakit batuk dan pilek pada anak meningkat. Seberapa besar polusi ini berpengaruh bagi kesehatan masyarakat khususnya balita dan juga anak-anak? Ya, betul Mbak. Memang tidak kita pungkiri bahwa salah satu dampak kesehatan adanya pencemaran udara ini adalah ISPA, jangka pendeknya. ISPA itu yaitu satu yang ciri-cirinya adalah batuk pilek, terutama bagi anak-anak seperti itu. Makanya kita menyarankan apabila kondisi kualitas udara di Jakarta khususnya itu masih dalam taraf yang tidak sehat, ya kita bilangnya tidak sehat, itu lebih baik kita mengurangi kegiatan di luar rumah. Atau apapun kita ada keperluan yang harus keluar rumah, kita menggunakan masker. Itu harus sampai saat ini. Menggunakan masker itu untuk paling tidak untuk mencegah banyaknya partikulat yang masuk ke dalam saluran pernafasan seperti itu. Lantas Bu, apa yang bisa dilakukan nih untuk mengembalikan kualitas udara ini? Iya, sebenarnya banyak ya Mbak, dan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah. Kita harus melakukan upaya yang kolektif antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Contohnya gini, misalnya pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan. Contohnya di DKI Jakarta saja. Kebijakan dilakukan oleh DKI Jakarta salah satu adalah penerapan ganjil genap. Kita sudah mengetahui semua. Kemudian adalah saat ini penerapan uji emisi. Nah, kenapa uji emisi? Karena kita ketahui sumber pencemar atau kontribusi terbesar di DKI Jakarta untuk sumber pencemar itu adalah dari transportasi. Karena kita lihat sendiri seperti ini sekarang, volume kendaraan yang cukup tinggi dan pola mobilitas yang padat itu sangat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk meningkatkan konsentrasi pencemar udara itu. Itu dari segi pemerintah. Kemudian dari segi masyarakat, kita cobalah untuk merubah pola hidup kita, merubah gaya hidup kita untuk beralih ke kendaraan umum. Atau kita harus mengembalikan jangan menggunakan bahan bakar yang fosil seperti itu. Sekarang banyak seperti itu. Jadi kemudian kita harus individu juga melakukan penghijauan sendiri. Jadi itu bisa untuk menanggulangi itu. Kemudian di dunia usaha juga apabila mereka melakukan usaha-usaha yang memakai bahan bakar fosil, beralihlah dengan yang non fosil dan atau melakukan pengolahan lebih baik seperti itu sih. Nah, kita berharap dengan gabungan kolaborasi antara individu dan upaya kolektif ini, insya Allah secara bertahap kita akan mendapatkan udara bersih Jakarta. Seperti itu. Terima kasih banyak informasinya Bu Ambar. Ya begitu tadi pemirsa, bahwa memang pencemaran lingkungan mengenai polusi udara ini tidak bisa diremehkan karena memang ini berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Bahkan WHO juga menyebut bahwa hampir 7 juta orang di dunia ini bisa meninggal akibat polusi udara. Begitu Maria Bayu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Syahda sudah memberikan informasinya langsung dari Bundaran HI tadi bagaimana cara membaca indikator-indikator soal polutan dan lain sebagainya. Tadi ngobrol juga dengan Dinas LH. Ya, jadi nggak bisa pemerintah gerak sendiri, sudah masyarakat juga. Betul. Nanti kita lihat juga bagaimana dari sisi pemerintahnya mengenai pengembangan perkotaan seperti apa gitu kan. Oke, nanti kita lanjut ya. Tapi kami ingin undang dulu ini narasumber yang juga nanti kita akan bahas soal kualitas udara Jakarta. Sudah ada Ibu Linyola, ini dosen kajian pengembangan perkotaan Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Lin. Apa kabar? Silakan duduk. Saya pindah ke situ berarti ya. Terima kasih. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut yang mengenai isu ini dengan Ibu Lin dan juga ada Dokter Hingki, ini dokter spesialis anak, di mana nanti kualitas udara ini mempengaruhi pada kesehatan anak. Sesaat lagi untuk Anda pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.